alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini pertemuan keempat dari kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab yang kita baca 1000 catatan kaki atasnya. Kita akan masuk dari pembahasan yang belum sebutkan di pembahasan inti di tahap kedua ini, yaitu mengenal tanda i'rab. Mengenal tanda i'rab. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Ada catatan 81 pada bab ini akan disebutkan tanda-tanda i'rab dan tempat dari masing-masing tanda tersebut. Jadi di bab sini akan disebutkan semua tanda rofa, tanda nasab, tanda jar, tanda jazm dan tempat masing-masingnya. Artinya rofa itu apa tandanya dan di mana tempatnya. Nasab itu apa tandanya dan di mana tempatnya. Jar itu apa tandanya dan di mana tempatnya. Serta jazm itu apa tandanya dan di mana tempatnya. Sekarang tanda rofa. Mulai pertama tanda rofa. Qala al-mu'allif rahimahullah lirraf'i arba'u alamat. Untuk rofa ada 4 tanda. Ini menunjukkan tidak pernah berubah itu rofa tandanya. Cuma ada 4. Tidak ada penambahan. Jadi ketika sebuah kata di rofa, maka tidak akan pernah keluar dari 4 tanda. Apa itu? Ad-dhammatu wahiyal aslu. Dhammah dialah asal. Dhammah inilah tanda asalnya rofa. Makanya pengertian rofa itu tandanya adalah dhammah atau apa yang menggantikannya. Jadi yang pertama dhammah dan dia adalah asal. Wal waw wal alif wan nun. Dan waw, alif dan nun. Wahya naibatun anid dhammati. Dan dia adalah pengganti dari dhammah. Oh, ini yang belum sebutkan sebagai tanda rofa. Jadi kalau kata antum bilang ini marfu, maka tidak akan pernah keluar dari tandanya dhammah, waw, alif, nun. Sekarang tinggal pertanyaan kita, dhammah itu di mana? Waw itu di mana tempatnya? Alif itu di mana? Nun itu di mana? Belum rinci. Fa amma dhammatu, maka adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Adapun dhammah, maka dia menjadi tanda untuk rafa' fi arba'ati mawadhi'a. Ini bisa dikatakan iya, yang paling bagus untuk dihafal. Jadi kalau kata tandanya adalah dhammah ketika di rafa', maka tidak akan pernah keluar dari 4 tempat. Jangan pernah antum baca dhammah selain 4 ini. Begitu maksudnya. Ini kan intisari dari baca kitab Gundul. Tanda dari baca kitab Gundul. Jadi ketika antum dhammah, maka tidak akan keluar dari 4 nama ini. Siapa itu? Pertama, fil ismil mufrad. Pada isim mufrad. Jadi kalau antum dapat isim mufrad, pasti rofanya dhammah. Antum coba perhatikan di tabel. Yang tabelnya Miftah. Ketika isim mufrad di kolom marfu, pasti tandanya apa? Dhammah. Paham kan? Jadi dhammah. Munsorifan kana. Ini tambahan di buku ini karena kita sudah lebih tinggi. Munsorifan kana au ghairu munsorifin. Apakah bertanwin atau tidak? Jadi di rofa tidak ada itu dibedakan antara ismul ladzi la yansorif, isim yang tidak bertanwin dengan yang bertanwin. Jadi sekali jalan. Sekali jalan. Langsung bertanwin atau tidak? Pasti rofanya dengan apa? Dhammah. Jadi munsorifan artinya bertanwin. Karena dia au atau ghairu munsorifin atau tidak bertanwin. Ada catatan nomor 82 di bawah.
Iya. Isim mufrad atau kata tunggal, ini kita sudah kenal di buku dasar. Adalah apa yang bukan musanna, bukan jamak, serta bukan pula asmaul khamsah. Iya kan? Itu diingat kembali ya, pengertian isim mufrad, bukan musanna. Karena penulis di sini pengertian dihapus. Dia bukan musanna, bukan jamak, bukan pula asmaul khamsah, itu dibilang isim mufrad. Di sini mau isim mufradnya adalah bertanwin atau tidak? Maka pasti kalau dia di rofa tandanya adalah siapa? Dhammah. Contoh ya, qala Allahu nah, qala Allahu. Lihat itu, Allahu isim mufrad, marfu. Kan dia sebagai fa'il. Tanda rofanya apa itu? Dhammah. Wa id qala Ibrahimu. Perhatikan Ibrahimu. Marfu. Tanda rofanya apa itu? Dhammah. Wa id qala Musa. Perhatikan itu Musa. Qala Musa. Musa fa'il. Berarti marfu. Kan dia terletak setelah fi'il kan. Tanda rofanya apa itu? Dhammah. Dhammahnya apa? Muqaddaro. Coba antum perhatikan penulisnya. Belum contohkan 3. Belum contohkan 3. Ada isim mufrad yang bertanwin Allahu. Ada isim mufrad tidak bertanwin Ibrahimu. Dan ada isim mufrad yang tidak kelihatan alamatnya. Jadi di sini sekali jalan. Karena ismul ladzi lam yansharif adalah isim mufrad. Cuman dia tidak bertanwin. Terus isim maksur, isim mufrad. Cuman dia apa? Harokatnya sembunyi. Kan saya sudah bilang di Miftah. Ini isim mufrad. Cuman bentuknya yang berbeda dikhususkan. Lihat catatan kakinya di bawah. Nomor 83. Ada faedah dari contoh penulis itu. Penulis rahimahullah mencontohkan untuk kata yang bertanwin seperti Allahu. Karena kata Allahu kalau dihilangkan alnya maka tanwin. Allahu itu aslinya ilahun. Allah itu aslinya apa? Kalau tidak pakai al, apa? Ilahun. Kemudian dimasukkan al. Ini proses ya, ada prosesnya. Jadi ini butuh juga antum tahu untuk sekarang asal dari lafaz Allah. Supaya nanti kalau saya hapus alnya apa jadinya. Iya, kan ini yang sering kita dengar Allahu. Selalu pakai al. Selalu pakai al. Tapi kan ulama bahasa mengatakan bahwa ini Allahu bertanwin kalau tidak beral. Berarti kita kalau dia bertanwin apa aslinya? Kan kalau antum langsung jadikan ini kan berarti begini. Begini. Kan antum hapus alnya. Berarti akan begini nanti. Tidak begitu. Asalnya adalah ini ada sini. Ilahun. Tanwin. Kemudian dimasukkan al menjadi al-ilahu. Gitu dia. Al-ilahu. Kemudian dihilangkan hamzah. Supaya ringan diucapkan. Karena sering diucapkan ini lafaz. Susah kalau dibilang apa? Al-ilah. Paham kan? Maka dihilangkanlah siapa? Hamzanya. Jadinya apa kalau dihilangkan hamzanya? Hilangkan ini. Apa jadinya? Itulah jadinya itu. Makanya tetap panjang ini. Tetap panjang yang ini. Ini kan panjang tadi. Kan al-ilah, al-ilahu. Paham kan? Yang dihilangkan siapa? Hamzanya ini. Alasannya takfifan. Mereka katakan takfifan. Alasannya dihilangkan karena apa? Untuk meringankan lafaz. Banyak lafaz bahasa Arab begitu. Dihilangkan karena mau diringankan. Mau diringankan. Jadilah itu Allah. Jadilah itu apa? Allah. Jadi asalnya bertanwin. Itu penting faedah untuk lafaz Allah itu. Supaya nanti suatu saat antum sudah tahu, oh asalnya ini kenapa dibilang bertanwin. Kenapa dikatakan apa? Bertanwin. Paham kan? Kemudian kata beliau kalau sudah itu, jadi lihat penulis rahimahullah mencontohkan untuk kata yang bertanwin seperti Allah. Dan yang tidak bertanwin seperti Ibrahimu. Kan Ibrahimu tidak
bertanwin. Paham kan? Ya, tidak seperti Ibrahimu. Dan juga contoh untuk i'rab yang nampak tanda rofa'nya. Ya kan? Contoh i'rab yang nampak tanda rofa'nya seperti Allahu dan Ibrahimu. Demikian pula yang tidak nampak tanda rofa'nya seperti Musa. Jadi contohnya sudah lengkap. Contohnya sudah lengkap. Ini penulis. Karena ini buku masih dianggap pendahuluan. Maka dalam contoh itu ada faedah. Dalam contoh itu ada faedah yang tersembunyi. Jelas ini isi mufrad? Itulah bentuk isi mufrad. Rofa'nya dengan tanda dhammah. Apakah bertanwin atau tidak? Dhammahnya nampak atau tidak? Itu intinya. Selesai tempat pertama. Isim yang dirofa dengan tanda dhammah. Tempat pertama adalah siapa? Adalah siapa? Isim mufrad. Tempat kedua kita masuk wa fi jam'it taksiri. Termasuk yang beralamatkan rofa dengan dhamma adalah jamak taksir. Adalah jamak taksir. Kita ke bawah dulu apa itu jamak taksir. Kita ke bawah dulu apa itu jamak taksir supaya kita ingat kembali ya yang telah lewat. Iya. Tadi ada lanjutan catatan sebelahnya itu ya. Untuk tanda-tanda tadi. Kata-kata di atas marfu'nya dengan tanda dhammah karena kata-kata tersebut adalah isim mufrad. Paham ya? Catatan untuk yang sebelah tadi. Iya. Jamak taksir adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih banyak daripada dua laki-laki atau wanita. Bersamaan dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Berupa penambahan atau pengurangan atau perubahan harokat. Yang saya sudah kasih tahu kan di buku sebelumnya. Ya kan? Jadi saya hanya ingatkan saja. Ini saya ingatkan kembali saja. Jamak taksir saya ulangi. Adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih banyak dari dua laki-laki atau wanita. Jadi jamak taksir itu bisa laki-laki bisa wanita. Bersamaan dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir itu intinya adalah berubah bentuk mufradnya. Perubahannya berupa apa? Berupa penambahan atau pengurangan atau perubahan harokat. Atau perubahan apa? Harokat. Itu bentuk perubahannya. Itu adalah bentuk perubahannya. Terus kita kembali ke atas. Munsorifan kana au goiro munsorif. Sama. Apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin. Sekali jalan. Karena dengan ini kita sudah tutup ini. Kata ini. Karena isimul ladzi la yansarif. Tidak keluar dari isim mufrad dan jamak taksir. Kan sigo muntahal jumu jamak taksir. Iya kan? Antum sudah dapat? Sigo muntahal jumu adalah jamak taksir. Sementara Ibrahimu, Ismailu, Ahmadu. Dari ismul ladzi la yansarif. Itu kan isim mufrad. Dengan ini sudah selesai. Jadi ismul ladzi la yansarif itu adalah isim mufrad atau jamak taksir. Makanya boleh langsung sini. Kebetulan alamat rofanya sama-sama dhammah. Mau bertanwin atau tidak langsung sekali jalan. Jadi jamak taksir. Tanda rofanya adalah dhammah bertanwin ataupun tidak bertanwin. Contoh. Qala ashabu Musa. Mana jamak taksirnya? Ashabu. Rofa. Tanda rofanya apa itu? Dhammah. Dari mana kita tahu dia rofa? Karena qala fi'il madhi ma'lum. Kalau ada fi'il madhi ma'lum berarti setelahnya fa'il. Dan ashabu ini bertanwin. Cuman dia tidak bertanwin di situ kan dia mudhaf. Musa adalah mudhafun ilai. Wa masakinu. Antum dapat pola mafa'il. Berarti siapa itu? Ismul ladzi la yansarif. Sigo muntahal jumu. Sudah kasih tahu itu? Wa masakinu tardaunaha. Wa min ayatihil jawari. Al-jawari sebenarnya itu contohnya. Al-jawari. Wa min ayatihil jawari. Cuman itu ada sedikit proses. Ada sedikit proses. Nanti akan dikasih tahu di catatan kaki.
Maksudnya kenapa al-jawari dicontohkan marfu padahal dia kasroh? Paham kan? Ini kan contoh al-jawari adalah isim jamak taksir. Contoh marfu tanda rofanya apa? Dhamma. Tapi di situ kasroh dilihat. Itu ada sesuatu. Kita baca catatan 85. Akan disingkap sebentar. Penulis mencontohkan untuk kata yang bertanwin. Ya, untuk kata yang bertanwin. Seperti ashabu, dan yang tidak bertanwin seperti masakinu, dan juga contoh untuk yang i'rab, contoh untuk i'rab yang nampak tanda rofanya seperti ashabu dan masakinu, juga yang tidak nampak tanda rofanya seperti al-jawari. Oh, ini masalah. Ternyata itu al-jawari tanda rofa yang tidak nampak. Gimana ceritanya? Lanjut. Karena kata ini marfu sebagai mubtada. Perhatikan baik-baik itu keterangannya. Kata ini yaitu al-jawari, kalau antum udah tahu ini masalah. Kata ini al-jawari marfu. Marfu. Sebagai mubtada muakhir. Kan ada wa min ayatihi. Itu kan jar majrur muqaddam. Ini marfu sebagai apa? Sebagai mubtada. Dan tanda rofanya adalah dhamma yang disembunyikan pada ya. Ini yang masalah. Mana ya-nya? Dhamma yang disembunyikan pada ya yang dihilangkan. Itu dia. Dhamma yang disembunyikan pada siapa? Ya yang dihilangkan. Karena asalnya adalah al-jawari. Karena al-jawari adalah sigo muntahal jumu. Mafa'il. Kan ada alif. Sebelumnya ada dua huruf. Berarti setelahnya pasti ada berapa huruf? 2. Masa 1 huruf? Namanya sigo muntahal jumu pasti setelah alif ada berapa huruf? 2. Paham kan? Huruf keduanya apa? Ya. Dari mana kita tahu itu ya? Itu kasro. Jadi kasro itu tanda ya hilang. Bukan tanda i'rab. Kasro pada kata al-jawari itu tanda siapa yang hilang? Iya. Tanda adanya ya yang hilang. Jelas kan? Jelas ini pembahasan? Jadi al-jawari berarti contoh dari penulis untuk yang tanda i'rabnya disembunyikan. Sembunyi di mana i'rabnya? Dhammanya sembunyi di atas ya yang dihilangkan. Sembunyi di atas ya yang dihilangkan. Paham Nabil? Siapa yang tidak paham sampai di sini? Arjun? Yakin? Siapa yang belum paham? Ator? Jujur. Kenapa dia? Iya-nya hilang tuh. Nanti. Nah, ini pertanyaannya. Nanti ada di pembahasan wakaf. Insya Allah sabar. Jadi isim mengkus itu biasa dihilangkan ya-nya. Lihat tuh, madin. Dari kemarin madin. Asalnya kan madi. Isim mangkus biasa dihilangkan ya-nya. Paham kan? Nanti akan ada pembahasan. Iya. Maksudnya pertanyaannya Rafli adalah kenapa ya-nya dihilangkan? Paham kan? Ya-nya isim mangkus biasa dihilangkan ketika marfu dan ketika majrur. Tapi ketika mansub enggak boleh hilang. Paham kan? Jadi ya isim mangkus biasa kalau marfu dan majrur bisa hilang. Tapi itu nanti insya Allah akan dikasih tahu oleh penulis tapi di ujung buku. Sabar bosku, yang bilang orang. Paham gak? Paham Rafli? Sabar dulu. Sama aja masalahmu? Oh alhamdulillah. Iya, enggak apa-apa. Memang wakulikol insan min ajal. Allah, manusia itu diciptakan mau tergesa-gesa. Enggak mau proses.
Mau sekali nak tahu semua. Ini mau dulu diurus. Ini dulu diurus. Bahwa jamak taksir apa? Kalau dia di rofa tandanya dhamma. Dhammanya itu bisa nampak, bisa tidak. Itu sebenarnya mau dikasih tahu. Kita tidak urus kenapa ya hilang. Itu ada saatnya. Itu ada saatnya. Makanya saya juga tidak kasih tahu. Sebenarnya ini kita bisa gatal ini tangan. Bagus ini dikasih tahu ya-nya hilang karena ini. Paham kan? Tapi kan apa gunanya nanti disampaikan di berikutnya? Enggak, nanti Nobel. Ini Ustaz sampaikan terus, bosan kita. Paham kan? Supaya antum tunggu sampai akhir. Nanti antum pergi, belum pidapa itu. Paham saudara? Alhamdulillah. Lihat keterangan di bawah lagi. Kata-kata di atas semuanya marfu dengan tanda dhammah. Karena kata-kata tersebut adalah jamak taksir. Sama dengan contoh tadi kan. Contoh yang isim mufrad tadi ada tambahan setelahnya. Kata-kata di atas semuanya marfu dengan tanda dhammah. Karena kata-kata tersebut adalah isim mufrad. Paham kan? Untuk yang di isim mufrad. Ini tempat kedua. Tempat ketiga. Tempat ketiga yang beralamatkan dhammah. Wa fi jam'il muannats salim. Termasuk yang bertandakan dhammah kalau dia marfu adalah jamak muannats salim. Hati-hati sekarang ini sudah ada tambahannya sebentar. Kita baca dulu apa itu jamak muannats salim di catatan 86. Jamak muannats salim adalah apa yang dijamak dengan tambahan alif dan ta. Saya langsung kasih tahu begitu saja. Tidak perlu dibilang lebih dari 2 perempuan. Tidak perlu lagi itu. Karena kalau antum dibilang jamak pasti antum tahu. Dibilang jamak berarti lebih dari 2. Langsung saja intinya. Jamak muannats salim adalah apa yang dijamak dengan apa? Tambahan alif dan ta. Selesai kan? Kalau ditambah alif dan ta sudah jamak muannats salim. Antum paham ini ucapan? Iya, pendek. Itulah jamak muannats salim. Nah, setelahnya wa ma humila alai. Ternyata juga. Jadi gini, kita sudah paham di buku sebelumnya. Kalau jamak muannats salim marfu tandanya apa? Dhammah. Ini tambahannya di sini. Wa ma humila alai, dan apa yang diikutkan kepada jamak muannats salim. Apa yang diikutkan kepada jamak muannats salim. Apa yang diikutkan kepada jamak muannats salim? Maksudnya apa itu yang diikutkan? Lihat, perhatikan catatan 87. Itu penting. Yaitu dari lafaz-lafaz yang sama dengan jamak muannats salim, tapi bukan jamak muannats salim. Jadi ini dia ikut karena lafaznya sama. Anda paham ini? Lafaznya apa? Sama. Iya. Contoh ya, anggaplah kita jangan dulu masuk contoh penulis. Misalnya kan, iya, ada orang bernama ya Muslimat. Dia langsung kasih nama anaknya Muslimat. Seorang perempuan, tapi namanya apa? Muslimat. Jamak muannats salim atau mufrad? Nama seorang perempuan, Sayyid menikah. Nah, lahir anaknya dia bilang Muslimat. Siapa namanya Sayyid? Dia langsung kasih nama Muslimat. Dia kasih begini, tambahkan alif dan ta. Nah, sampai dia orang, ada orang kan namanya Rijal. Rijal. Ada orang tahu namanya Rijal. Ini jamak atau mufrad? Ya, seorang bernama Rijal kan begitu. Berarti kan mufrad. Tapi i'rabnya antum apa? Ikutkan ke jamak taksir. Karena ini lafadznya jamak taksir, itu bilang diikutkan. Sama ini. Ada orang bernama jamak muannats salim. Kan bukan jamak muannats salim. Tapi sama dengan jamak muannats salim. Kita bilang apa ini? Ini dibilang diikutkan ke jamak muannats salim. Kata pendeknya karena penulis bilang dengan kata panjang. Kata pendeknya adalah mulhaq. Itu kata pendeknya. Wa ma humil alai maksudnya mulhaq. Apa artinya mulhaq? Diikutkan. Paham ini kan? Paham ator? Ini penulis bilangnya dengan kata yang panjang. Wa ma humila alai.
dan apa yang dibawa kepadanya, yaitu yang disamakan kepadanya. Paham kan? Dinamakan dengan apa? Mulhaq. Apa artinya mulhaq? Diikutkan dengan jamak muannas salim. Karena dia diikutkan dengan jamak muannas salim padahal dia bukan jamak, maka i'rabnya juga sama. Sebentar beliau akan contohkan, itu contoh kita tadi muslimat. Itu contoh kita tadi adalah muslimat. Iya. Kita lihat contoh dulu dari penulis. Nah, contoh idza ja'akal mu'minatu. Kata al-mu'minatu, ini jamak muannas salim. Ini jamak muannas salim dan dia di sini marfu. Idza ja'akal mu'minatu. Ini kemarin kan sudah muncul pertanyaan kan. Kalau kita kaji seperti kemarin, al-mu'minatu perempuan, ja'al malah laki-laki. Bukankah ini tidak sinkron? Siapa yang bilang kemarin tidak sinkron? Soleh, baik. Alhamdulillah, sabar soleh. Akan datang nanti otakmu dikasih sinkron. Iya, jadi idza ja'akal mu'minatu. Ini kan aneh kan? Kita sudah kasih tahu kalau fa'ilnya perempuan harus perempuan juga fi'ilnya. Tapi ini tidak. Nanti ada teorinya di pembahasan fa'il. Idza ja'akal mu'minatu. Al-mu'minatu jamak muannas salim. Marfu. Tanda rofanya adalah apa itu? Dhamma. Lihat lagi. Wa ulatul ahmali. Ulatu. Itu bukan jamak muannas salim. Itu ulatu bukan jamak muannas salim. Dari mana saya tahu? Tidak ada mufradnya. Karena jamak muannas salim itu harus ada apa? Harus ada mufradnya. Nah ini ulatu tidak punya mufrad. Kan gitu, jamak muannas salim kan ada mufradnya. Ada mufrad kemudian ditambahkan alif dan ta. Ini ulatu tidak punya mufrad. Berarti dia bukan jamak muannas salim. Terus apa namanya? Mulhaq. Itu kata pendeknya. Kalau untuk mau panjang, misalnya soleh mau panjang-panjang. Apa dia? Mahumila alai. Apa yang dibawa? Kepadanya. Dibawa ke jamak muannas salim. Kata pendeknya mulhaq. Jadi dua contoh. Ya, lihat di bawah catatan 88. Penulis mencontohkan dengan dua contoh. Satu contoh untuk jamak muannas salim seperti al-mu'minatu, dan satu contoh untuk yang diikutkan dengan jamak muannas salim seperti ulatu. Paham kan? Seperti ulatu. Hanya dua contoh saja. Iya. Kata-kata di atas semuanya marfu dengan tanda dhamma karena kata tersebut adalah jamak muannas salim atau diikutkan dengan jamak muannas salim. Jelas itu catatannya? Jelas kan? Itu yang disebutkan. Iya. Selesai. Kemudian berikutnya tempat keempat, yaitu tempat terakhir yang beralamatkan dhammah. Ya. Wa fil fi'lil mudhari'in alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Termasuk yang beralamatkan dhammah adalah pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Apa maksudnya? Lihat catatan 89. Maksudnya ialah fi'il mudhari yang sahih akhir, yaitu dalam kurung huruf akhirnya bukan alif, waw dan atau ya. Seperti yajlisu, yaqra'u, yaktubu. Atau fi'il mudhari mu'tal akhir. Jadi yang tidak bersambung dengan sesuatu ini bisa sahih akhir. Atau mu'tal akhir. Huruf akhirnya alif, waw dan atau ya. Seperti yardo, yahdi, yad'u. Paham kan? Itu maksudnya. Yang penting tidak bersambung dengan sesuatu. Pada akhirnya. Paham kan? Ada sahih akhir, tidak bersambung dengan sesuatu. Ada mu'tal akhir, tidak bersambung dengan sesuatu. Itu masuk semua di situ. Paham kan? Masuk semua di situ. Yang penting tidak ada sesuatu yang bersambung dengan akhirnya. Ya, yang bersambung dengan akhirnya. Semua kata-kata ini tanda rofanya adalah dhammah. Apakah nampak seperti pada kata yajlisu, yaqra'u, yaktubu,
atau tersembunyi seperti kata yardo yahdi yad'u. Kan berarti langsung sekali jalan ini. Fi'il mudhari di sini yang dimaksud oleh penulis sahih akhir atau mutal akhir. Karena kan sahih akhir alamat rofanya apa? Sahih akhir alamat rofanya apa? Kan dhammah. Mutal akhir alamat rofanya apa? Sama-sama dhammah. Bedanya apa? Kalau sahih akhir nampak, kalau mutal akhir apa? Tersembunyi. Antum coba perhatikan di tabel. Paham kan? Jelas kan? Yang membedakan sahih akhir dengan mutal akhir nanti saat jazm saja. Saat apa? Jazm. Dan antum sudah saya kasih tahu sebelumnya ya, bahwa dia tidak bersambung dengan sesuatu itu sudah saya kasih tahu. Tapi sekarang dikasih tahu lagi supaya diingat kembali. Hal tersebut dengan syarat, karena belum bilang tadi, tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Jadi hal tersebut dengan syarat pada akhir kata-kata di atas, semua kata tadi, ada 6 saya contohkan. Pada akhir kata-kata di atas, tidak bersambung dengan salah satu dari 5 hal. Iya kan? Ini sudah ada sebelumnya. Tidak bersambung dengan apa? 5 hal. Yaitu alif yang bermakna 2 orang. Waw yang menunjukkan banyak laki-laki. Ya menunjukkan atas wanita yang diajak bicara. Yaitu kamu perempuan. Nun niswah yang menunjukkan siapa? Nun niswah. Buka banyak wanita. Dan nun taukid yang menunjukkan makna apa? Sungguh. Paham maksudnya itu 5 perkara itu. Jadi tidak bersambung dengan sesuatu maksudnya tidak bersambung dengan 5 perkara. Alif itnain, waw jamaah, ya mu'anatadil, mukhotobah, nun taukid, nun niswa. Lihat keterangan lanjutan. Karena jika bersambung dengan alif, waw dan ya maka tanda i'rabnya dengan tetapnya nun. Iya kan? Karena kalau fi'il mudhari sahih akhir antum tambahkan alif lagi, tambahkan waw lagi, tambahkan ya lagi, maka jadi af'alul khamsah. Demikian pula fi'il mudhari mutal akhir. Kalau antum tambahkan alif waw ya lagi, maka jadinya af'alul khamsah. Maka tanda rofanya dengan dhamma bukan. Tanda rofanya dengan apa? Dengan tetapnya nun. Paham ini kan? Bukan lagi dhammah. Seperti contoh, lihat. Yaktubani yaktubuna taktubina. Dengan apa itu? Jadinya dengan apa itu? Tetapnya nun. Bukan lagi dengan dhamma seperti contoh itu. Dan akan datang pembahasan tanda i'rabnya. Santai yang ini nih. Kalau alamatnya tetapnya nun akan datang pembahasan i'rabnya. Kemudian jika bersambung dengan nun niswa. Maka fi'il mudhari akan mabni di atas sukun. Sudah lewat kan? Sudah lewat? Sudah lewat. Seperti contoh yaktubna. Dan jika bersambung dengan nun taukid maka akan mabni di atas fathah. Sudah lewat juga ini? Sudah. Seperti contoh yaktubanna. Yaktubanna. Sebagaimana yang telah lewat pada pembahasan mabni fi'il mudhari. Betul ini? Ini sekedar saya ingatkan. Adapun yang belum datang seperti nun tadi tetapnya nun itu akan datang. Akan datang. Makanya ucapan penulis tadi itu pendek sekali tapi itu berguna bagi kita. Berguna bagi kita. Jadi fi'il mudhari akan beralamatkan dhamma sahih akhir ataupun mutal akhir. Ya kan? Sahih akhir ataupun apa? Mutal akhir. Paham kan? Akan beralamatkan dhamma. Kapan? Lam yattasil bi akhiri syai'. Kalau tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Paham Abdallah? Akhirnya sesuatu. Sesuatu tadi berapa Abdallah? 5. Siapa itu? Ahsanta. Dipahami nih? Siapa yang punya pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjut contoh. Karena penulis akan mencontohkan 2. Contoh sahih akhir dan mutal akhir. Tidak ada pertanyaan? Kita baca contoh. Nahu contohnya. Narfa'u darajatin man nasya'u. Lihat itu narfa'u. Itu sahih akhir. Tanda rofanya apa itu? Dhamma. Nasya'u. Itu sahih akhir. Tanda rofanya apa itu? Dhamma. Contoh yang mu'tal akhir.
Wallahu yad'u ila daris salami. Mana dia? Yad'u. Paham gak ini? Yad'u. Belum hanya, saya tadi kasih semua 3 karena penulis kasihnya cuma 1. Yaitu yad'u. Sementara nanti bisa juga mu'tal waw, ya. Bisa juga mu'tal siapa? Alif. Bisa. Lihat catatan yang di bawah, catatan 90. Catatan nomor 90. Iya. Penulis rahimahullah contohkan dengan 3 contoh. Narfa'u, nasya'u, yad'u. Iya kan? Nah, ini jelas. Semuanya ini marfu dengan tanda dhammah karena sebagai fiil mudhari. Paham kan? Sebagai fiil mudhari. Ini sangat jelas dengan tadi. Iya. Kemudian berikutnya. Bisa tambah ini? Atau sudah dulu? Sudah? Sudah dulu ini. Baik. Ini baru tempat pertama. Alamat pertamanya rofa. Jadi rofa memiliki berapa tanda? 4. Tempat pertama? Tanda pertama? Tanda pertama? Dhamma. Tempatnya? 4. Jadi 4 tanda rofa. Dhamma, waw, alif, nun. Sekarang baru tempat pertama. Alamat pertama. Dhamma. Tempatnya ada berapa dhamma? 4. Siapa itu? Isim mufrad, jamak taksir, jamak salim, fi'il mudhari, alladzi lam yattasil bi akhiri syai. Apakah dia sahih akhir atau mu'tal akhir? Paham kan? Alhamdulillah. Berikutnya adalah tempatnya ya nun menggantikan tempatnya apa berikutnya? Tempatnya waw menggantikan dhammah. Insyaallah kita ambil di hari Senin. Alhamdulillah. Hari Kamis ini tak? Nanti jangan lupa. Alhamdulillah. Ada pertanyaan?